Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabil karim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Utawi iki iku fasol fin niyati ing dalem niat fi halit ta'allumi ing dalem tingkae belajar. Summala buddha nuli ora kena ora lahu keduwe wong minan niyati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mangsane belajar ilmu. Idin niyatu krana utawi niat hiya niat al aslu iku kang asli fi jami'il af'ali ing dalam sekabehane pira-pira penggawean. Liqaulihi krana dawe Kanjeng Nabi alaihi salam innamal a'malu binniyat, rupane dawuh innamal a'malu binniyat, innamal a'malu angin pestine pira-pira amal binniyati iku kelawan pira-pira niat. Hadisun sahihun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin, pirang-pirang saking amal, yutasawwaru kang den gambarake apa amal bisurati amalid dunya kelawan bentuk perbuatan amal dunia. Tsumma yasiru nuli dadi apa amal bi husnin niyati kelawan baguse niat iku min a'malil akhirati saking pira-pira amal akhirat. Wa kam min amalin lan pirang-pirang saking amal yutasawwaru kang digambarake apa amal bisurati amalil akhirati kelawan bentuk ngamal akhirat. Tsumma yasiru nuli dadi apa amal iku min a'malid dunya saking pira-pira amal duniawi bisu in niyati kelawan eleke niat. Yang bagi prayoga ayan uyayan toh niat sop al muta'allim wong kang belajar bitolabil ilmi kelawan golek ngilmu. Niat apa? Ridho Allahi ing ridhone Allah, waddarul akhirati lan desa akhirat, wa izalatal jahli lan ngilangi kebodohan an nafsihi saking awak dhewene wong, wa ansairil juhali lan saking sekerine pira-pira kang bodho, wa ihya'ad dini lan ngurip-ngurip agama, wa ibqa al islami lan netepake Islam. Fa inna baqa al islami mongko sak temene tetepe Islam iku bil ilmi kelawan ilmu, wala yasikhu lan ora sah apa zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli ing dalam sertane bodho. Niat ini termasuk bahasan yang paling awal. Kenapa demikian? Karena orang berbuat sesuatu itu langkah pertama kali adalah tujuan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan itu nanti nilainya akan menjadi apa, ini tergantung dengan tujuan kita, niat kita. Dari penilaian secara agama, niat sangat berperan. Dari tujuan unsur kehidupan duniawi, niat ini akan memberikan kita dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Makanya dalam lembaga pendidikan sendiri itu nanti ketika kita akreditasi misalnya, nanti kan akan dilihat visi misinya kan, kita mau kemana, mau kamu jadikan apa, itu namanya niat. Tujuan kita mau diapakan lembaga ini, itu niat namanya.
Ya. Nah nanti setelah kita punya tujuan seperti apa yang kita harapkan, maka terus langkahnya bagaimana? Maka langkah ini juga akan terpengaruh dengan niat yang kita laksanakan, ya, yang kita tanamkan. Kalau dari awal niat kita itu sangat sederhana lah, yang penting iso maca ya wis. Nanti setelah bisa baca selesai, wong tujuannya sudah tercapai. Tapi kalau misalnya kita punya niat, punya tujuan banyak sekali, punya tujuan yang sangat tinggi misalnya, sebelum tercapai pasti kita masih ada semangat untuk menggapainya. Bahasanya dulu kalau saya ngaji itu, orang mencapai tujuannya 100% dari tujuan yang hanya sebatas 5, dengan orang mencapai tujuan 60% dari tujuannya 10, itu masih baik. 60% dari tujuannya 10, karena 60% dari 10 kan 6 kan ya. Tapi kalau 100% dari 5 yaitu 5 tok ya. Sehingga kita ini ya usahakan dari awal itu ya, pemikiran kita, tujuan kita itu yang tinggi, yang baik ya, bukan harus semuanya tercapai, tapi itu adalah motivasi dorongan kita, untuk kesemangatan kita dan untuk menghasilkan, meskipun tidak sempurna sepenuhnya, tentu usaha yang kita maksimalkan itu nanti akan mencapai hasil yang lebih baik daripada 100% yang tujuannya tidak seberapa. Dulu itu dari ya sebelum saya nikah ya, waktu di pondok itu memang orang tua itu udah biasa adiknya itu diserahkan kakaknya. Lah waktu itu saya ini bukan anak pertama ya, anak ketiga. Cuman setelah kakak saya sudah pindah dari pondok yang saya tempati, maka saya menjadi yang terbesar dari keluarga. Saya punya adik-adik, ya, saya sebagai kakak. Pernah baru ya, karena pendaftaran kalau dulu itu kan Syawal itu kan antara tamatan sekolah SD sama pondok itu sering bareng dulunya ya. Terus suatu saat bergeser tidak bareng. Akhirnya adik saya itu masuk ke pondok, posisi pondok sudah jalan agak lama. Terus mau ada evaluasi pementasan, tinggal beberapa bulan, 2 atau 1,5 bulan gitu. Adik saya nanya, lah kan baru masuk, ini kira-kira nanti ikut pementasan enggak? Karena nanti akan dilihat banyak orang kan begitu. Saya bilang ikut, sebisanya pokoknya ikut. Setelah berjalan tinggal 1 minggu saya temui ya, gimana kira-kira berani enggak ikut? Kalau enggak berani enggak usah ikut, enggak apa-apa. Artinya apa? Artinya usaha maksimal dari 1 bulan sebelumnya itu ketika dia sudah usaha, itu sudah menghasilkan yang kita harapkan sesuai dengan maksimal kemampuannya. Adapun masalah pintasnya itu hanya sekedar dorongan saja agar dia semangat. Sehingga dia seandainya tidak berani, saya bilang enggak usah ikut, enggak apa-apa. Toh secara aturan pondok untuk yang tidak masuk dari awal boleh enggak ikut. Tapi kalau dari awal saya bilang enggak ikut enggak apa-apa, mungkin dia enggak akan belajar kan, paling belajarnya ya semaunya. Tapi ketika saya bilang ikut, dia akan belajar sungguh-sungguh, tapi saya tidak memaksakan kehendak. Kalau tetap dia tidak berani, daripada nanti down ya, malu dan lain sebagainya, enggak usah ikut enggak apa-apa, yang penting kemarin sudah usaha maksimal. Itu artinya tujuan atau niat, harapan ke depan ya, itu sangat mendorong kita agar kita bisa ya menghasilkan apa yang kita harapkan. Nah ini itu kadang-kadang orang tua atau guru ya sangat penting untuk memberikan motivasi atau menanamkan anak didik kita itu agar punya cita-cita tinggi ya, agar punya harapan tinggi ya, meskipun nanti harapan tinggi ini jangan sampai ya nanti pada saatnya kita pahamkan bahwa kita punya harapan. Untuk mencapai harapan adalah sebuah kebaikan dan pahala. Namun pada hakikatnya hasil dan tidak itu adalah kehendak Allah. Sehingga apapun yang kita hasilkan kita nggak perlu untuk ya putus semangat, kita tidak perlu untuk kecewa karena semua itu adalah Allah yang menghendaki. Itu diantaranya ya. Kalau saya dulu itu memang dari kecil itu harapannya tinggi ya.
Ini juga nggak dikasih tahu orang tua, tapi karena memang termotivasi oleh kakak-kakak saya. Jadi saya sekolah dulu itu nggak pernah saya nanti mikirnya itu aku munggah apa nggak begitu. Tapi setiap masuk sekolah itu mikir saya apa? Saya nanti ranking berapa gitu ya. Adapun nanti akhirnya ranking berapa itu pokoknya awalnya itu mikirnya begitu. Bahkan saya sempat ketika di pondok itu antara pelajaran pondok sama sekolah itu kan ada dua hal yang berbeda. Pondok ada tuntutan sendiri, sekolah ada tuntutan sendiri, sehingga saya harus membagi waktu. Itu saya sempat menghitung. Teman-teman di sekolah itu ya kan ada beberapa kelas itu selalu di rolling ya, tidak selalu sama, selalu di rolling sehingga kita itu kumpulnya selalu beda. Pernah kelas berapa dulu itu? Kelas 2 aliyah atau berapa? Saya hitung teman-teman saya itu, wah berarti nanti kalau saya menghitung 70% untuk pondok, 30% untuk sekolah, kira-kira nanti saya bisa ranking berapa? 3 bisa enggak ya? Gitu. Dia ada hitung-hitungan begitu ya. Sehingga kalau begitu nanti harus dibagi, sekolahnya 60, pondoknya 40, atau paling tidak 50-50. Kadang-kadang sekolahnya harus yang 60, kenapa? Karena ternyata teman-teman yang pinter di kelas saya banyak. Itu kadang-kadang ada hitungan seperti itu ya. Tapi yang pasti setiap masuk saya hitung, nanti saya ranking berapa kira-kira. Ya meskipun kadang-kadang nanti setelah itu enggak ranking enggak apa-apa, yang penting usaha awalnya tadi ya kita sudah banyak belajar untuk mencapai yang kita harapkan. Itu dari nilai duniawi. Sehingga nanti ketika kita unsur menghasilkan dari unsur duniawi tadi ya, ranking berapa dan lain sebagainya, di balik nilai duniawi itu nanti akan bisa menghasilkan pada nilai akhirat ya. Tadi disampaikan di bawahnya ini, kam min amalin yutasawwaru bi surati amalid dunya tsumma yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Banyak perbuatan yang kelihatannya seperti perbuatan duniawi ya. Tapi dengan baiknya niat, maka yang nampak duniawi itu pada akhirnya akan menjadi amal akhirat. Nah ini bagaimana dengan baiknya niat bisa menjadi amal akhirat? Berarti kita harus bisa niat. Berarti niat itu sudah digawe-gawe. Ya memang iya, niat itu kan keinginan hati, tapi digawe-gawe sing tenanan maksudnya. Ya, bukan digawe-gawe itu pura-pura niat tapi hatinya tidak ingin ke sana. Ya memang digawe tapi dalam hati itu dorongannya memang sungguh-sungguh. Ya. Kadang-kadang ada orang itu kan ngomongin tok. Ya sekolah ben pinter. Iya ta, iya. Terus ning sekolah belas gak tahu sinau, gak tahu ngrungokno, gak. Itu namanya niatnya digawe-gawe ya, realisasinya tidak sesuai. Nah yang niat yang sungguh-sungguh memang digawe tapi tenanan itu artinya memang dalam proses tujuan kita itu awalnya dicari pengen apa ya, pengen apa ya, pengen apa. Nanti realisasinya memang dibuktikan, itu jenis digawe-gawe tapi tenanan. Misalnya kan di sini yutasawwaru bi surati amalid dunya. Ini yang ya memang mau tidak mau itu perilaku itu memang bisa dibedakan ya, kita sendiri bisa membedakan sing amal dunia seperti apa yang menghasilkan sesuatu, yang sesuatu itu nanti kalau kita meninggal tidak dibawa, itu namanya amal duniawi ya. Amal ukhrawi itu sesuatu yang kelak nanti di akhiratnya akan bermanfaat bagi kita, itu amal ukhrawi. Sehingga saya sering mengatakan santri akeh itu duniawi. Mergo sampe nak meninggal, kira-kira santri ini melok ring kuburan, mboten kan, gak gelem nggih. Sampean mati terus engko ijeng nggawa khodam telu kan mlebu kuburan ngoten ta nggih. Nggih mboten purun nggih. Ya sing pun meninggal nggih mlebu kuburan piyambak. Lah niku menunjukkan bahwa apapun yang kita miliki di dunia niki ya, itu tidak akan sampai kepada akhirat. Ketika tidak akan sampai pada akhirat, itu adalah amal duniawi. Mencari harta, orang yang biasanya dicontohkan ya nyari harta ya, seakan-akan harta itu ya memang meskipun Rasul mengatakan duniawi itu ya digambarkan seperti bangkai itu buruk sekali ya, tapi aslinya tidak hanya harta kan ya. Bahkan kemarin disampaikan juga ilmu itu tujuan utamanya adalah al-amal. Sehingga orang mencari ilmu ditumpuk tok ngilmune itu juga duniawi kan. Setelah kamu tahu
terus tidak kamu pakai apa-apa, kan tidak berfungsi. Nanti di akhiratnya setelah meninggal dibawa. Ya. Ya seandainya kamu masih tahu terus nanti para malaikat juga tidak menanyakan ya berapa banyak kamu mengetahui sesuatu, kan tidak. Tapi seberapa banyak sesuatu yang kamu ketahui itu kamu amalkan ketika kamu masih hidup. Ya. Oh, gak ono tes-tesan moco kiroati, moco tilawati, nggak ada begitu ya. Tapi yang ditanyakan itu berapa banyak kamu sudah menghatamkan Al-Quran, ya, berapa banyak kamu sudah menyampaikan ilmumu kepada orang lain. Lah kalau memang arahnya ke sana, harta dunia, harta benda itu pun bisa menjadi akhirat. Bagaimana caranya? Ya ditabungkan ya, untuk akhirat. Ya, tabungan untuk akhirat itu yang kemana? Yang tadi manfaatnya akan kembali kepada akhirat. Kalau ditabungkan di BRI itu nanti kalau mati tetap ditinggal ya. Nggak ada, terus setelah mati BNI-nya transfer ke kuburan itu juga nggak ada. Lah kalau ditabungkan di akhirat itu bagaimana? Ya berarti orang-orang yang mengajar itu kita santuni. Lah itu namanya kita menabungkan di akhirat ya, agar mereka semangat belajar. Atau kepada anak-anak kita, ya, kepada saudara-saudara kita. Ya. Nah nanti kalau pertanyaannya lebih baik yang mana ya, kita salurkan ke orang yang mengajar atau ke anak-anak kita larinya kepada hukumnya yang wajib yang mana, yang fardu ain yang mana, yang fardu kifayah yang mana, yang sunnah yang mana. Fardu ain lebih diutamakan. Sampean mikir iku ono guru iku nek gak dibayari gak iso mulang iku, wis tak bayarane ben iso mulang. Anake dhewe gak di sekolahno mergo gak iso mbayari sekolah niku kuwalik nggih. Anake sekolahno dhisik, SPP-ne dibayari nggih. Terus nek jono luwihe guru-guru sing gak ono sing bayari niku dibayari ben semangat ngajari. Kenapa? Karena menyekolahkan anak kita adalah kewajiban kita, fardu ain, sedangkan kita membayari guru ben gelem ngajar niku fardu kifayah. Fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Nak sampean mendahulukan fardu kifayah, fardu ainnya dilupakan, iku kuwalik. Makanya ketika kita mengukur mana yang lebih utama itu, kita perlu melihat hukumnya dulu, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Dan gini, innamal a'malu binniyat niki hadis niki sampaikan oleh Rasulullah di saat ada sebagian sahabat waktu itu dia hijrah ke Madinah niku bukan karena mengikuti hijrah perjalanan Nabi, tapi kenapa? Karena mengikuti seorang yang dikasih ya, ada laki-laki dan perempuan saling mencintai, yang perempuan sudah iman kepada beliau Nabi ikut hijrah ke Madinah, yang laki belum iman kepada beliau Nabi. Kemudian yang laki tidak ikut hijrah karena memang dia belum iman kepada Nabi. Ya, akhirnya beberapa hari tinggal di Makkah, dia merasa tidak bisa melupakan ya terhadap wanita yang dicintai. Akhirnya kemudian ikut datang ke Madinah. Lah ke Madinah datangnya untuk apa? Ya karena untuk mendatangi seorang perempuan yang dicintai. Sehingga pada akhirnya ketika sampai di Madinah mau menikah tidak bisa karena orang muslim tidak boleh, muslimah ya, tidak boleh menikah dengan orang kafir, sehingga akhirnya boleh kalau memang masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam dan bisa menikah. Nah, hadis ini diteruskan ya, faman kanat hijratuhu ilad dunya ya, awalnya ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang hijrah ke Madinah karena Allah karena Rasul, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala karena Allah karena Rasul. Tapi orang yang hijrahnya karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya hanya semata-mata untuk mendapatkan duniawi dan perempuan yang dicintainya. Nah ini termasuk
orang ini. Baik, kalau begitu terus mencari harta dunia itu hukumnya itu duniawi atau ukhrawi, amal dunia atau amal akhirat. Untuk menghasilkan hartanya itu adalah duniawi karena harta itu duniawi. Ya. Itu namanya amalin yutasawwaru bisurati amalid dunya. Terus kemudian tsumma yasiru bihusnin niyati min a'malil akhirah. Kemudian bisa menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Iya memang aku golek donya, ya, harta duniawi. Tapi dari harta duniawi yang saya hasilkan ini tujuan saya adalah untuk ya, menafkahi istri saya, bagian dari kewajiban saya, untuk menyekolahkan anak saya biar anak saya bisa tahu tentang ilmu agama ya. Berarti ini amal kita menjadi sebuah amal akhirat karena baiknya niat kita. Atau dibalik, banyak orang yang berbuat sesuatu yang nampaknya adalah perbuatan amal akhirat ya. Tapi ternyata karena niatnya yang tidak benar akan menjadi amal duniawi. Ini tidak hanya tholabul ilmi saja yang dianjurkan oleh Nabi, bahkan orang sholat sendiri itu akan menjadi amal duniawi kalau niatnya tujuannya untuk amal duniawi. Orang sholat lah ini ciri-cirinya biasanya kalau amal duniawi itu ya apa yang dikehendaki yang materinya hanya unsur duniawi selesai terpenuhi maka dia berhenti, atau tidak terpenuhi maka juga berhenti karena dianggap tidak ya apa namanya gak manjur ya. Imam Abu Hanifah itu pernah didatangi oleh masyarakatnya, ya Imam, saya ini punya harta yang sangat berharga, lupa saya naruh Imam. Apa itu? Apa kira-kira harta yang berharga tapi lupa naruh itu kira-kira apa? Apa Bu? Bedeen apa kira-kira? Nah bapak-bapak, apa kira-kira harta yang berharga lupa naruh itu kira-kira apa? Emas ya, bukan suami, bukan istri ya. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah? Kuwi salat sewengi, engko ora ketemu gitu. Baik, akhirnya orang tersebut sholat ya. Belum lama sholat itu diingatkan, ya pokoknya ingat lah ya, pokoknya ingat. Oh iya harta saya itu saya ingat ya, sudah ketemu. Akhirnya apa? Ya diambil, sholatnya teruskan atau selesai? Selesai ya, wis ketemu. Pesannya Imam Abu Hanifah suruh sholat semalam, belum lama sudah ingat ketemu, akhirnya selesai menghadap kepada Imam Abu Hanifah. Ya Imam, matur suwun, sudah ketemu. Wah manjur jare ya, ijazah jenengan ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Iku mau sing mengingatkan kamu adalah setan. Apa tujuannya? Ya biar kamu berhenti. Karena sholat itu adalah perilaku ibadah yang luar biasa. Setan itu kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang luar biasa, itu cara untuk menghentikannya itu ya macam-macam. Di antaranya itu tadi dimudahkan tujuannya. Nah ketika kamu sudah terpenuhi, sudah harapan kamu sudah tercapai kan berhenti. Nah itu tujuan setan juga biar berhenti ya. Maka teruskan sampai pagi dari sesuai dengan tujuan pertama kamu itu, sehingga dari yang kamu lakukan tadi tujuannya untuk duniawi, setelah duniawi tercapai tetap kamu teruskan itu, maka kemudian yang kamu lakukan bukan lagi semata-mata duniawi tapi ada unsur lain ya. Kalau memang hanya sekedar duniawi kan ya wis, hartanya ketemu selesai, karena memang itu yang dikehendaki. Itu mungkin gambaran ya bedanya orang menjalankan sesuatu yang duniawi dengan sesuatu yang ukhrawi seperti itu. Ini sholat itu jelas karuan perbuatan akhirat kan, karena awal pertama kali ya Nabi disuruh sholat itu tujuannya juga ibadah ya. Yang wajib, yang sunnah itu semuanya adalah ibadah. Ini namanya tujuan akhirat.
Namun ketika kita niati untuk niat yang kurang baik akan menjadi duniawi. Makanya awak-awak niki nak misale nglakoni salat duha niku aja niat rezekine lancar tok lho nggih. Niku sampingan nggih, tujuan utamane nggih nglakoni ibadah sunnah nggih salat duha niku. Niku mangke nak kira-kira terus rezekine gak lancar-lancar ya terus diganti. Wah, berarti salat duha gak cocok gawe aku, ganti sing liya ngoten ya. Niku jenenge amal akhirat tapi hanya untuk duniawi. Lah nak tujuannya akhirat, tujuannya ibadah. Mangke rezekine lancar mboten lancar niku kan nomor 2, yang paling utama adalah ibadahnya. Ya. Dilancar niku bonus, tujuan utamanya adalah ibadahnya. Sehingga tetap aja dilakukan karena ini adalah ibadah. Itu namanya akhirat nggih. Akhirat duniawi itu gambaran singkatnya, gambaran mudahnya seperti itu. Baik. Untuk contoh yang lain banyak nggih, banyak sekali. Bahkan niki pun nikah kabeh nggih. Orang menikah niku nggih iso duniawi, iso ukhrawi. Cuman umumnya awalnya mesti duniawi. Awali lho nggih, awali. Maka akhir-akhir iso ukhrawi niku ketika kita ini semakin lama semakin mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga duniawi itu kadang-kadang tidak harus langsung seketika jadi akhirat ya. Kadang-kadang lewat proses. Misalnya nggih jenengan nikah dulu itu tujuan utamane, pilihan utamane nggih, pilihan utamane niku sing agamane mapan apa sing ayu kira-kira, napa sing ganteng kira-kira ya. Nak ngomong muni sing agamane sing mapan jajali sampean ditari wong tuwa ya, kondro iku biyen alumni pondok paling pinter ning pondok tapi hurung roh wonge, engko sampean aja maju mundur, jangan-jangan elek ngono. Padahal wis karuan ya ning pondok paling pinter ya, biyen pinter ibadahe tenanan niku ijeh maju mundur mergo jangan-jangan wonge elek. Lah nek tujuane sing akhirat tenanan niku kan sing iso ngatur agar hidup kita nanti bisa sesuai dengan aturan agama. Lah yang paling bisa mengatur seperti itu adalah orang yang tahu agama. Kalau masalah fisik ya itu wadahe tok, casinge tok gitu ya. Makanan itu kadang-kadang rupane apik, rasane gak pate enak nggih. Sing dicetak sing apik ngoten niku dadakan kurang asin, kurang uyahe kan ketoke apik tapi kadang-kadang gak enak. Wonten makanan sing kadang-kadang gak menarik, barang dipangan rasane enak nggih. Ngono niku mulai mangani niku angel nggih. Sampeyan disuguhi makanan bentuke welek nggih. Mulai mangani niku angel. Mergo gak tertarik kan nggih. Barang dipangan lho ternyata kok enak, takokno maneh. Ijono to sing ngene iki ngoten nggih. Lah orang itu kalau sudah punya keimanan yang kuat sing tenanan nggih mungkin kadang-kadang seperti itu. Tawani wong rada elek ngono yo maju mundur. Tapi ketika sudah dijalani hidupnya itu ya aman ya, karena memang tujuan utamanya memang nilai agamanya yang diutamakan. Makanya kadang-kadang dipaksa mboten napa-napa nggih. Ten ngene madzhab Syafi'i kan ngoten nggih. Ten ngene fikih niku. Nek isih gadis iki wong tua itu meksa kan nggih. Mergo wong tua niku umume mboten nafsu yang dikedepankan, tapi kalau kita sendiri biasanya nafsu yang diutamakan. Pun niku di antara contoh-contohnya ngoten. Dari situ terus niatnya yang seperti apa? Ini diberi contoh niat agar apapun yang kita lakukan ini meskipun bentuknya seperti duniawi akan bisa menjadi ukhrawi. Yang pertama, yang bagi ayyan wiyal muta'allim bitolabil ilmi ridho Allahi, harus mencari ridhone Allah. Apapun ilmu yang kita pelajari, kalau kita satu mencari ridhone Allah ya,
itu adalah menjadi akhirat. Meskipun sampean belajar ilmu matematika ya misalnya, meskipun kamu sampean belajar ilmu IPA, ngambil jurusan IPA, kita masuk ke SMK, kita masuk, semua itu kalau satu mencari ridhonya Allah, itu niat yang paling benar. Tapi setiap niat tadi saya sampaikan ada konsekuensinya loh, oh gak niat-niat tok. Nah memang kita mencari ridhonya Allah itu terus Allah menghendaki yang seperti apa? Apakah ilmu matematika ini bisa mengantarkan menjadi ridhonya Allah? Bisa kan? Bagaimana? So aku nak pinter matematika, anak-anak Islam nanti yang megang saya, gak usah belajar karo wong sing non muslim misalnya. Lah ini kan artinya bagian dari mewakili fardu kifayah. Itu misalnya. Sampean mengambil jurusan apa? SMK mengambil jurusan bagian apa? Ya apapun. Yang urusannya dengan kerja, mikirnya apa? So aku nak wis rumah tangga ben gak ngemis-ngemis misalnya ya, karena dalam masalah ngemis itu meskipun tidak dilarang tapi tidak baik ya, meminta-minta. So ketika saya ya sudah rumah tangga biar bisa tanggung jawab dengan keluarga ya, bisa mengambil ya apa namanya pekerjaan yang sesuai dengan yang sudah saya pelajari. Misalnya demikian. Jadi arahnya itu arah hal-hal yang baik. Ini konsekuensi dari niat kita ya. Di antaranya adalah semua ilmu itu minimal fardu kifayah untuk kita pelajari. Ridho Allah wa darul akhirah ya, untuk akhirat. Kalau kita niat untuk akhirat, di antaranya juga tadi apa? Ketika nanti kita punya ilmu, apapun ilmu kita akan bisa menyampaikan, mendakwahkan, mengajarkan ilmu yang kita terima, yang kita hasilkan, yang sudah kita ketahui. Wa izalatal jahli an nafsihi, menghilangi kebodohan yang ada dalam diri kita. Mestinya nanti di bawah juga ada bahasanya ya. Kebodohan seseorang itu menjadi musuh orang tersebut. Orang itu akan menjadi musuhnya kebodohan. Kalau orang itu menjadi musuhnya apa yang tidak diketahui, pada akhirnya nanti dia akan mencaci ya, apa yang menjadi musuhnya. Padahal semua ilmu itu adalah bagian dari kebaikan. Kalau kita mencaci kebaikan, maka kita adalah hal yang tidak benar. Ora iso matematika terus ngelek-ngelek matematika. Ora iso IPA ngelek-ngelek IPA. Padahal pengetahuan matematika, pengetahuan IPA adalah bagian dari ilmu yang fardu kifayah. Bagaimana kita menjelek-jelekan perkara yang fardu kifayah untuk dipelajari, kan nggak benar. Nah orang ini akan menjadi musuhnya sesuatu yang tidak diketahui. Nanti di bawah ada keterangan seperti itu. Maka menghilangkan kebodohan ini juga bagian dari niat yang baik yang kita tanamkan. Wa ansairil juhal, dan kita juga akan memberikan pengetahuan terhadap orang lain, menghilangkan kebodohan orang lain, artinya kita mendakwahkan apa yang sudah kita terima. Wa ihya'ad-din wa ibqa al-islam, menghidupkan agama, menghidupkan Islam ya, karena fardu kifayah itu bagian dari yang harus kita pelajari ya. Maka ketika tidak ada orang Islam yang tahu ilmu-ilmu yang fardu kifayah, gak ono sing ngerti teknologi, gak ono sing ngerti matematika, gak ono sing ngerti falak, gak ono sing ngerti ya ilmu-ilmu seperti itu ya, IT gak ono sing ngerti, nanti kita butuh kepada siapa? Pada akhirnya butuh kepada non muslim kan. Sehingga kalau kita butuh pada non muslim, maka ketergantungan kita terhadap orang non muslim itu akan menjadikan Islam ini akan bisa diatur dalam hal tertentu ya. Akhirnya ketergantungan kita ini akan menjadikan kematian agama kita. Makanya harus ada di antara kita yang mewakili, bisa menguasai semua bidang ilmu agar kita tidak membutuhkan orang non muslim dalam mengembangkan ilmu tersebut. Ini yang karuan, yang ilmu-ilmu yang sifatnya arah duniawinya ya. Kalau yang arah ukhrawinya jelas ya, itu nanti seperti ilmu agama itu ilmu sholat ya, ilmu zakat, ilmu puasa, ilmu wudhu, itu adalah fardu ain bagi setiap manusia. Kalau kita mencari tolabul ilmi seperti itu, jangan sekali-kali sampean niat bin dadi kiai ya. Kiai itu duniawi atau ukhrawi? Kiai itu ya titel dunia atau titel akhirat?
tintel dunia nggih. Nanti sampeyan nang nggone kuburan niku wis gak iso mbalah maneh engko nggih. Makane wong mati niku madhep ngulon kabeh. Ngetan ngulon ku sampeyan sing madhep ngetan kira mulang sing ngadep ngulon kok nggih. Iso jagongan karo koncone. Nggih, dadi kiai itu titel duniawi, sehingga kalau sampean niat belajar, niat ingsun golek ilmu ben pinter ben dadi kiai, itu ketoke tolabul ilmi ya, tapi pada hakikatnya nanti adalah untuk ilmu, untuk hasil yang kita dapatkan adalah amal duniawi. Makanya tadi disampaikan niat itu sangat penting, karena hal-hal yang sifatnya akhirat kalau niatnya tidak benar akan menjadi hasil duniawi. Yo nak hasil temenan lumayan, tujuannya sukses. Belajar ben dadi kiai temenan ya, itu lumayan, yang diharapkan terpenuhi. Nak wis ben dadi kiai gak dadi kiai, akhiratnya gak terpenuhi, nanti dunianya juga tidak tercapai. Nanti akhirnya akan jadi kecewa. Nak wis kecewa ujung-ujungnya ya jadi hasud kan dengan temannya. Akhirnya takmir masjid dielek-elek. Tujuannya apa? Ben dhek sing jadi takmiri lah. Akhirnya kan muncul keburukan-keburukan yang lain karena memang berawal dari niatnya yang tidak baik. Tapi kalau niatnya tolabul ilmi itu menghilangkan kebodohan biar ibadahnya sah, maka setelah itu dihasilkan, oh gak jadi takmir masjid gak masalah kan, sing penting sholatku bener, karena itu tujuan kita. Itu diantaranya sangat pentingnya niat kita. Adapun nanti untuk hasil-hasil yang lain itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau misalnya kita sampe iki niate orang yang tolabul ilmi, kita di sini semua ini kan sebagai guru ya. Terus bagaimana ya, paling tidak guru ini kan mengajari murid kan, sehingga ketika kita mengajarkan murid kita itu motivasi kita ya motivasi ini, biar niatnya murid-murid kita itu benar, diarahkan, disadarkan bahwa hidup kita ini enggak selamanya. Sampean itu kalau hanya sekedar mencari ilmu yang nilainya itu luar biasa, pahalanya luar biasa, hanya sekedar biar nanti hidupnya mapan, biar nanti kita mendapatkan uang mudah, itu tujuan yang sangat sepele ya. Karena menghasilkan uang itu meskipun kita sehari dapat 1 juta dengan 100.000 itu hakikatnya sama, wong kebutuhan kita hanya 50.000 misalnya. Bedanya kan apa? Yang kita tabung lebih banyak yang 1 juta daripada yang 100.000 ya. Itu artinya tujuan mencari ilmunya itu ada yang lebih utama, yaitu untuk menghilangkan kebodohan, untuk mengharapkan ibadah kita bisa sah, untuk mencari ridhonya Allah, itu yang paling utama. Kalau Allah meridhoi kita, pasti kita akan diarahkan kepada nilai-nilai kebaikan ya. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, Allah baik dengan kita, enggak mungkin kan Allah baik terhadap hambanya kemudian hambanya disengsarakan, itu enggak ada. Pasti akan diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik. Dan nanti kadang-kadang pemikiran kita itu yang kebalik lah yo. Jarine Allah itu akan membahagiakan, menjadikan baik hambanya yang ibadah. Aku awet biyen ngantek saiki itu kok ya miskin terus misalnya. Ya siapa tahu miskin kita itu yang baik. Ya kenapa? Ya bisa jadi karena hidup kita ini tujuan utamanya kan bukan dalam hidup dunia ini kan. Kemiskinan itu artinya kan bisa jadi menyelamatkan kita kelak di akhirat. Karena semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Seorang itu tidak akan bisa sempurna. Semakin banyak yang kita pertanggungjawabkan, pasti akan semakin banyak kesalahan yang akan kita dapatkan. Meskipun juga berpotensi banyak kebaikan juga yang akan kita hasilkan. Nah, ini semuanya kita nggak ngerti, yang tahu itu Allah. Makanya setiap yang kita jalani, kita harus husnudzon dengan apa yang kita hasilkan ya, paling tidak yang kita dapatkan adalah takdirnya Allah. Ketika itu sudah menjadi qadha dan takdirnya Allah ya, menerima dengan lapang dada atas takdirnya Allah itu adalah bagian dari nilai kebaikan. Husnudzon terhadap apa yang sudah ditentukan Allah adalah bagian dari nilai kebaikan, sehingga tetap kita menjalankan yang menurut kita baik dengan niat-niat yang baik, nanti hasilnya Allah lah yang
menentukan. Meskipun tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, kita tetap husnudzon dengan apa yang menjadi pilihan Allah. Ya, kita lakukan sesuai dengan tuntutan kita serahkan yang menjadi hak dan kebijakan Allah. Kita nggak usah ikut ngatur apa yang menjadi ketentuan Allah. Ya, kemarin sudah saya sampaikan seperti itu.